Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bu Novita. Kali ini saya akan membahas mengenai perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda yaitu merah putih biru menjadi bendera Indonesia yaitu merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda yaitu merah putih biru di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia yaitu merah putih. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan merdeka berulang kali. Yang ketiga yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cepering ke Bulu. Ini dikawal oleh polisi Indonesia, tetapi di tengah perjalanan mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang mempunyai senjata lengkap di Jatilengah, Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945 tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini tentunya membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945. Terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang dikawakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Yang ketiga yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cepering ke Bulu. Ini dikawal oleh polisi Indonesia, tetapi di tengah perjalanan mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang mempunyai senjata lengkap di Jatilengah, Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945 tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini tentunya membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945. Terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang dikawakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Dan yang keempat yaitu pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang tawanan dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Adapun tentara sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia tanpa sepengetahuan pihak Indonesia. Ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nica pada saat mereka membebaskan tawanan perang di Belanda. Dan
para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pada saat tentara sekutu ingin menduduki dua desa sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, berusaha membebaskan dua desa itu. Letkol Isdiman gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Divisi Banyumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran pada tanggal 12 Desember 1945. Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan TKR dan Laskar. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung serah. Dan setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kembali kota Ambarawa. Nah, yang kelima yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1945 di kota Bandung. Sengaja dibakar oleh tentara keamanan rakyat dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir March Donald di kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dengan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing dan pada tanggal 23 Maret 1946 meletus pertempuran antara rakyat Bandung melawan sekutu. Pertempuran paling besar terjadi di desa Dayakolot sebelah selatan kota Bandung. Di tempat ini terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, dua orang pejuang Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata sekutu. Mereka berdua gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut. Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman. Kondisi semakin tidak menentu karena ultimatum sekutu. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan sebelum meninggalkan kota Bandung. TKR dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Dan yang keenam adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nitya yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu muncullah perlawanan rakyat di kota Medan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Para pemuda menyerang gedung-gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke berbagai kota lain seperti Pematang, Siantar, dan Brastagi. Oleh karena seringnya terjadi berbagai insiden, pada tanggal 18 Oktober 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang
harus diserahkan kepada sekutu. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Tentara sekutu berserta Nica melakukan pengusiran terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di kota Medan. Para pemuda melakukan perlawanan terhadap sekutu dan Nica. Akibatnya kota Medan menjadi tidak aman. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat-pesawat tempurnya. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua pihak. Dan yang ketujuh yaitu pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung. Namun, bujukan tersebut ditolak. Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda menggerakkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik daerah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini didirikan Tugu Pahlawan, Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 dengan tujuan menunjukkan kepada dunia internasional Republik Indonesia cukup kuat dalam mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 atau Wahkreis 3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan-pasukan TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir. Serangan ini dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga akan adanya serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Dalam serangan umum, TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Oleh karena desakan itu serta kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan rakyat Indonesia.